Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azri wa azakullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya, sehingga di malam ini kita bisa melanjutkan kembali membacakan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh seorang imam besar, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan yang kita sampaikan masih bagian awal-awal yang utama, yaitu tentang masalah at-tauhid. Bab yang kita bacakan selanjutnya yaitu pada pasal yang ke-11, at-tauhidu wal ubudiyah. Itu tauhid dan ubudiyah, tauhid dan peribadahan. Di dalam kitab ini beliau menukil salah satu hadis sahih di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Juga diriwayatkan yang lainnya Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Al-Hakim, At-Tabrani, dan juga yang lainnya. Maka hadis ini disebutkan fil musnad, di dalam musnad Imam Ahmad, wa sahihi Abi Hatim, juga dalam kitab sahih Abu Hatim, min hadisi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba abdan hammun wala hazanun. Ketika seorang hamba dia ditimpa kegelisahan dan kesedihan, kegundahan dan kesedihan. Faqala, kemudian dia ketika mengalami kesedihan, mengalami kegelisahan, kegundahan, kalau bahasa kita galau. Faqala, kemudian dia mengatakan atau dia berdoa, Allahumma ya Allah, inni abduka, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyatik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, illa adhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha. Di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang itu mengalami kegundahan, kesedihan, kegelisahan. Jadi ini adalah doa dikala kita sedang merasakan gundah, merasakan galau, merasakan sedih. Dan ini dikatakan adalah doa yang sangat
bahasa kita mujarab. Nah, sangat ampuh, sangat mustajab dikala memang terpenuhi syarat-syaratnya doa. Karena yang mengajarkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada seseorang merasakan kegundahan, kegelisahan, kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, anak laki-laki dari hambamu. Ibnu amatik, juga anak dari anak-anak perempuan, artinya dari ayah dan ibu. Nasiyati biyadik, bahwasanya ubun-ubunku berada di tanganmu, di tangan Allah Ta'ala. Madin fiya hukmuk, yaitu telah tetap, telah berlaku bagiku hukmuk, hukummu ya Allah, hukumnya Allah Ta'ala. Adlun fiya qada'uk, yaitu keadilan untukku terhadap qada', takdir yang telah engkau tetapkan. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau telah menamai terhadap dirimu sendiri ya Allah. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau ya Allah engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu ini. Awista sartabi fil ilmil ghaib indak, atau engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai rabi'a qalbi, sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya di dalam dadaku. Wa jala'a khuzni, dan sebagai pelipur laraku, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan ya Allah jadikanlah Quran bisa menghilangkan kegundahan dan kegelisahanku. Maka barang siapa yang membaca doa ini para jamaah, Rasul mengatakan illa, melainkan adhaballahu hammah wa ghammah, melainkan Allah akan menghilangkan padanya rasa sedih dan rasa dukanya, rasa gelisahnya. Wa abdalahu makanahu faraha, dan Allah akan gantikan dia tempatnya dengan tempat yang namanya faraha, tempat yang menggembirakan. Ketika diajarkan doa ini oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, termasuk yang meriwayatkan yaitu Abdullah bin Mas'ud, maka qalu, para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, afala nata'allamuhunna, wahai Rasulullah SAW, apakah kita mempelajari hal itu? Apakah kita tidak mempelajari hal itu? Atau bolehkah kita mempelajari hal itu ya Rasulullah SAW? Qala, maka Rasul jawab, bala, ya. Yang bagi, maka sudah selayaknya, liman sami'ahunna, bagi orang yang mendengarkan doa ini, ayyata'allamahunna, hendaklah dia itu mempelajarinya. Mempelajari maknanya adalah pertama tentunya mengetahui, kemudian dia mengetahui artinya, dan kemudian menghafalkannya dan diamalkan. Menghafalkan dan diamalkan dalam doanya. Ini belajar tidak hanya sekedar belajar, tahu atau bahkan hafal, tapi kemudian tidak diamalkan. Justru hasil yang diharapkan adalah amalan. Di dalam hadis ini oleh hadis ini nanti akan dipanjang atau dibahas secara tafsil, secara rinci itu pada pasal yang berikutnya. Namun di sini ditekankan tentang yaitu pentingnya kedudukan hadis ini. Termasuk pentingnya kedudukan isi dari doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Doa bagi orang-orang yang sedih, bagi orang-orang yang berduka, bagi orang-orang yang gundah. Di dalam hadis ini, di dalam hadis tadi para jamaah, itu ada yaitu 3 istilah. Ketika istilah ini itu disebutkan secara umum biasanya saling melingkupi, yaitu ada 3 istilah tentang sedih,
Yang pertama yaitu ada hammun, ada ghamun, ada huznun. Kalau kita artikan secara umum ya semuanya adalah sedih, adalah kesedihan. Cuma kalau kita melihat arti dari masing-masing tiga istilah ini, maka disebutkan oleh ahli bahasa termasuk para ulama, kalau huznun itu yata'allaqu bil umuril madiyah. Kalau kata huzn dalam bahasa Arab, huznunnya itu artinya yaitu terkait dengan perkara-perkara yang sudah lalu. Jadi ketika kita misalkan mengingat, oh dulu kita seperti ini, kemudian kita sedih. Kesedihan kita itu dinamakan huznun, karena memikirkan hal-hal yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Apakah yang lalu itu sudah lama atau baru kemarin? Karena sudah berlalu. Ya, misalkan baru ditinggal keluarga 2-3 hari berikutnya kita sedih macam. Kenapa sedih? Masih ingat ketika yang meninggal ini masih hidup. Kenapa sekarang sudah wafat? Maka ketika mengingat kembali hal yang sudah lalu kemudian sedih itu namanya huzn. Adapun yang kedua yaitu ghammun, itu sedih terhadap perkara yang sedang terjadi, perkara yang sedang dialami, namanya ghammun, yang sedang dialami. Adapun yang tiga yaitu hammun, itu berarti perkara mustakbal, perkara yang akan datang, perkara yang belum terjadi. Karena kenyataannya itu para jemaah, kita itu ketika merasa sedih, kemungkinannya tiga hal ini. Kadang-kadang kita sedih karena yang membuat kita sedih masa lalu atau sesuatu yang sudah berlalu. Kadang-kadang yang membuat sedih yang sekarang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Atau kadang-kadang sedihnya mau kita alami. Nah, ini adalah ada tiga ini. Maka semuanya tercakup di dalam hadis ini. Baik kita sedih di waktu yang lampau, di masa sekarang atau yang akan datang, maka diajarkan tentang doa ini. Tiga istilah itu disebutkan di dalam hadis ini. Kalau yang pertama tadi ada hammun wala hazanun, kemudian di akhir ketika setelah membacakan tentang masalah yaitu memuji Allah Ta'ala, anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni, yang bisa melipur laraku atau menghibur kesedihanku. Pada bahami wa ghammi, dan hilang yaitu hammun wa ghammun, ya, hammun wa ghammun. Maka ketiga-tiganya disebutkan di sini. Ini menunjukkan bahwasanya kesedihan itu bisa jadi terjadi di tiga tempat ini, dan kita berdoa dengan doa ini itu sudah mencakup ketiga-tiganya karena ketiga-tiganya disebutkan. Yang penting di sini para jamaah, itu ketika para sahabat bertanya, apakah kita mempelajari itu wahai Rasulullah SAW? Maka Rasul mengatakan iya, ya, karena ini adalah doa yang baik, ya, maka hendaklah dihafalkan, hendaklah dipelajari dan diamalkan di dalam doa. Dan bahkan siapa yang dia itu mempelajari kemudian menghafalkan dan mengamalkannya, yang tadinya memiliki perasaan sedih akan berubah menjadi perasaan gembira. Baik, kita lihat keterangan atau penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Fatadammana hadzal hadis al-azim. Maka hadis yang agung ini mencakup umuron minal ma'rifah wa tauhid wal ubudiyah. Di dalam hadis ini mencakup 3 poin penting. Yang pertama adalah ma'rifah, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Kemudian tauhid, yaitu mentauhidkan Allah, mendoakan Allah, wal ubudiyah, dan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah sangat detail di dalam memberikan istilah, dan inilah kelebihan beliau di dalam penulisan. Ya, ma'rifah, tauhid, wal ubudiyah, itu dibedakan 3 kalimat ini. Ini bagi orang-orang mereka itu memahami tentang masalah sastra, maka dia akan tahu betul bagaimanakah kedalaman nilai sastra dari tulisan-tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Makin ada 3 poin penting: ma'rifah, tauhid, dan ubudiyah. Mengenal Allah Ta'ala,
kemudian mentauhidkan Allah Ta'ala dan beribadah. Jadi kalau kita lihat artinya para jamaah, ini seakan-akan bertahap. Mengenal dulu, setelah mengenal berarti kita harus mentauhidkan Allah, kemudian kita mewujudkan bagaimanakah pengenalan kita dan tauhid kita dengan ubudiyah. Ya. Kemudian juga yang terkandung di dalam hadis ini juga, minha an-nada'i bihi, bahwasanya ad-da'i orang yang berdoa, yang mengucapkan doa di atas, qaddara su'alahu, yang dia ketika berdoa itu meminta kepada Allah dengan doa yang disebutkan di sini yang bersumber dari permintaannya adalah isi dari hadis tersebut atau doa tersebut. Biqauli, dengan awal mengatakan inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Aku adalah hambamu, juga anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Maka ketika menyebutkan diri kita yang pertama, kemudian menyebutkan tentang anak hamba laki-lakinya Allah, ya. Kemudian anak hamba perempuan, artinya ayah ibu kita. Wa hada yatanawalu man fawqah, ini mencakup adalah orang-orang yang di atasnya. Tidak hanya diri kita, tapi juga bapak ibu kita, orang tua kita, juga kakek nenek kita, dan terus ke atas. Ya, man fawqahu min abaihi, dari bapak-bapaknya, wa ummahati, dan ibu-ibunya, ila abawaihi Adam wa Hawa, sampai kepada yaitu Adam dan Hawa. Artinya yaitu bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam, dan ibunya yaitu Hawa. Maka kata-kata ini ibnu abdik, ibnu amatik, ini adalah tidak hanya kepada orang tua kita saja, tapi kepada kakek, kemudian atasnya katanya sampai kepada Nabi Adam dan Hawa. Wa fi dzalika tamallukun lahu, maka di dalamnya ini ada sebuah yaitu sanjungan yang berisi tentang kalau bahasa kita rayuan, artinya merayu orang. Kalau ingin diberikan biasanya merayu dulu, memuji begini-begini, ujung-ujungnya dia minta sesuatu, kan begitu. Ini kepada Allah boleh, kepada Allah malah justru diperintahkan. Sebelum kita meminta Allah Subhanahu wa taala, maka berilah atau wujudkanlah, ucapkanlah sana, yaitu sanjungan-sanjungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan hal itu. Allah senang dengan hal itu. Bahasa kasarnya jangan to the point. Ya, jangan to the point. Misalkan kita berdoa, ya Allah berilah ini, ya Allah berilah ini. Tidak memuji-muji yang pujian-pujian yang banyak. Justru dengan pujian yang banyak inilah Allah senang. Wastihdaun baina yadayhi, dan kemudian istihda ay tadallul, yaitu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang berdoa para jamaah, di antara sifat yang harus kita miliki, kita merasa rendah. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini orang yang fakir, orang yang butuh. Allah ghani, Allah yang maha kaya. Maka ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, posisikanlah diri kita orang yang fakir, orang yang butuh. Orang yang, yaitu di sini katakan istighfar, yaitu tadallul, yang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ini orang yang hina, ya, di hadapan Allah Ta'ala. Maka ketika seseorang bisa mewujudkan bahwasanya ketika dia berdoa menempatkan dirinya betul-betul menjadi orang yang hina di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun darinya kesombongan, tidak ada pun darinya yaitu bahasanya meminta sesuatu yang neko-neko. Dalam arti apa? Saya nggak mau minta ini, nanti kalau minta ini jadi begitu dan yang lainnya. Tidak ada pikiran itu. Pokoknya betul-betul kita lemah, kita butuh kepada Allah Ta'ala. Ketika kita minta sesuatu pun juga dikarenakan apa? Karena kita tidak mampu untuk bisa melakukannya kecuali dengan kekuatannya Allah Ta'ala. Wa'tirafun, dan juga kita memiliki pengakuan atau kita mengakui bi annahu mamlukuhu, ya, bahwasanya yang namanya hamba ini, kita semuanya adalah mamluk, adalah yang dimiliki Allah. Kita adalah hamba.
wa aba'ahu mamaliku, dan juga ayah-ayahnya, ayah-ayah kita, kakek kita juga merupakan yang dimiliki Allah, juga hamba juga. Wa annal abda laisa lahu ghairu babi sayyidihi wa fadli wa ihsani. Dan sesungguhnya seorang hamba tidak ada baginya untuk bisa menuju Allah kecuali pintu untuk bisa mengetuk pintunya Allah Ta'ala, karunia-Nya Allah Ta'ala, dan ihsan, kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para jamaah, bahwasanya kita ini seorang hamba. Ini pembahasan dari beliau menekankan tentang istilah abdun, tentang istilah hamba. Dan ini adalah predikat yang mulia, hamba ini. Hamba adalah predikat yang mulia. Meskipun kalau kita artikan berbagai macam, di antara makna hamba adalah budak. Kalau kita dikatakan budak kan kayaknya melemehkan, ya, merendahkan. Tapi kalau kita dikatakan Abdullah, hambanya Allah, ya budaknya Allah, namanya hamba, ya sudah manut kepada yang di atas, yang majikannya itu. Maka ini ditekankan masalah hamba. Maka sesungguhnya seorang hamba itu tidak ada baginya, tidak memiliki kekuatan kecuali dia itu harus melalui pintu-pintunya Allah, karunia-Nya Allah, dan kebaikannya Allah. Wa anna sayyidahu, dan kemudian kalau dia sudah mengaku dirinya seorang hamba yang butuh kepada Allah Ta'ala, anna sayyidahu, sesungguhnya sayyidnya itu Allah Ta'ala, in ahmalahu wa takhala anhu, kalau misalkan Allah Ta'ala kemudian ahmalahu, membiarkannya, gak ngereken kalau bahasa Jawanya, acuh saja, ya, wa takhala anhu, kemudian juga tidak dipedulikan oleh Allah Ta'ala, halak, akan binasa. Kalau seseorang dia dicuekin, bahasa kita, ya, tidak dipedulikan Allah Ta'ala, dia akan binasa. Karena sudah tidak dipedulikan Allah Ta'ala. Walaupun mungkin dia ketika di dunia, dia adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan. Tapi ketika sudah dibiarkan oleh Allah Ta'ala, tidak digubris, tidak dianggap, maka dia nanti di akhirnya akan binasa. Akan binasa ketika di akhirat kelak. Karena memang sudah dinaskan ketika di dunia ini Allah tidak memperhatikan, Allah tidak menganggapnya. Sudah di akhirat tidak ada bagian baginya. Walam yu'wihi ahadun walam ya'tuf alaih. Tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada seorang pun yang bisa melindunginya kalau Allah sudah tidak memperhatikan. Dan juga tidak ada yang bisa mengasihinya, tidak ada yang bisa menyayanginya. Bal yadhi'u a'dama dhayyatin. Bahkan dia akan yaitu tersia-siakan atau tidak akan musnah dengan pemusnahan yang sangat besar, kerugian yang sangat besar. Inilah para jamaah, kita ini hamba. Kita ini adalah seorang hamba. Kita ini orang yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Catat dan kemudian pegang ini para jamaah. Jadikan ini adalah ikatan atau prinsip hidup kita. Kita ini sebagai seorang hamba Allah. Kita ini adalah hambanya Allah. Kalau sudah namanya hamba, ya sudah manut kepada Allah Ta'ala. Jangan mendikte Allah Ta'ala. Jangan memperkirakan Allah demikian dan demikian. Kita itu tidak punya kemampuan, tidak punya kelebihan. Sudah, kita kalau mau minta saja dengan merendahkan diri kita, ya. Maka ini yang disebutkan oleh beliau. Ini faidah yang pertama yang beliau ambil dari hadis tentang doa itu. Yang kedua, fatahta hadzal i'tiraf. Maka kemudian beliau mengatakan, maka di bawah pengakuan ini atau di balik, kalau di balik pengakuan ini, innila ghina bi angka tarfata ainin. Sesungguhnya aku tidak bisa terlepas darimu ya Allah sekejap mata. Ketika menempatkan diri seorang hamba, maka kita ini tidak bisa lepas dari Allah sekejap mata. Yang artinya kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin kita bisa melakukan suatu amalan tanpa mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala.
apapun yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita itu sudah menganggap biasa, dan inilah yang terjadi. Karena kita itu sudah terbiasa melakukan ini dan itu dan rutin dan yang lainnya, sehingga luntur kita itu untuk memiliki yaitu pengakuan bahwasanya apa saja yang kita lakukan ini adalah semuanya anugerah dari Allah. Maka bagaimanakah kita bisa menumbuhkan ini dalam kehidupan kita? Ya. Orang-orang yang mereka itu bisa mewujudkan bahwasanya sebagai seorang hamba yang baik dia akan muncul namanya sifat muraqabah. Itu sifat merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka di sini dikatakan di antara makna di balik doa itu bahwasanya kita seorang hamba ini tidak bisa lepas sedikit pun dari Allah Ta'ala. Walaisa li man a'udzu bi, dan tidaklah bagiku ada yang bisa aku mintai perlindungan. Wa alwadu bih, dan aku bisa atau aku minta naungan padanya. Ghairu sayyidil ladzi ana abdu, selain Tuanku, yaitu selain Allah Ta'ala yang aku adalah hambanya. Jadi yang bisa melindungi kita, yang bisa menaungi kita, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian poin yang ketiga, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan terkait dengan isi daripada doa di atas, wa fi dhimni dzalik, dan di antara isi dari doa yang kita sebutkan di atas, al-i'tirafu, yaitu pengakuan di annahu, bahwasanya hamba ini adalah marbubun mudabbarun ma'murun manhiyun. Hamba ini adalah marbub, hamba ini adalah yang dipelihara. Ya, Rabb Allah, kita marbub, kita ini yang dipelihara. Allah yang memelihara, kita yang dipelihara. Mudabbar, kita ini diatur. Mudabbirnya, yang mengaturnya adalah Allah. Kita ini mudabbar, kita ini diatur. Makmur, kita ini yang diperintahkan, bukan yang memerintahkan. Yang memerintahkan adalah Allah. Manhi, kita ini yang dilarang. Yang melarang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya para jamaah sebenarnya kan mudah. Sebenarnya itu mudah. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita itu tadi sering lupa. Kita ini seharusnya itu mengikuti aturannya Allah, karena kita yang diatur. Tapi kadang-kadang kita itu mendahulukan hawa nafsu kita. Kita akhirnya ngatur Allah. Ya, bagaimana ngatur Allah? Ngatur Allah, ya Allah, kalau aku melakukan ini, apa yang Kau berikan ya Allah? Ya Allah, aku mau begini, kalau Engkau memberikan ini dan itu ya Allah. Seakan-akan ngatur Allah. Ya, itulah orang-orang ketika dia itu masih belum bisa mendudukkan dirinya sebagai seorang apa? Abdun, sebagai seorang hamba. Kalau kita sebagai seorang hamba, sekali lagi, kita ini dipelihara Allah Ta'ala. Kita ini bahasanya diopeni kalau bahasa Jawanya. Kita ini dirawat Allah Ta'ala. Buktinya apa? Hidup. Kalau Allah tidak merawat kita, Allah tidak mempedulikan kita, ya sudah, Allah nggak peduli, matikan saja, selesai sudah. Ya, kita hidup masih. Alhamdulillah, Allah merawat kita, Allah melihara kita. Setiap hari kita diberikan kehidupan, itu ketika bangun pagi. Kemudian di malam hari kita diberikan waktu istirahat, supaya istirahat. Itu Allah yang ngatur. Yang mudabbar, kita ini diatur Allah Ta'ala. Kalau diatur Allah Ta'ala, ya ikuti aturannya Allah Ta'ala. Kita diatur waktunya beribadah kepada Allah, yaitu dengan sholat. Ya sudah, kita yang diatur, ikuti kapan waktunya sholat, ya. Kemudian berapa rakaat sholat itu, ikuti aturannya. Jangan membuat aturan sendiri. Itu berarti mengeluarkan diri dari seorang hamba. Ya, mengeluarkan diri dari seorang hamba. Makmurun, kita diperintahkan, manhiyun, kita dilarang. Allah yang memerintahkan, Allah yang melarang. Di akhir dikatakan oleh beliau, innama yatasarrafu bihukmil ubud. Kita ini hanyalah yaitu mengikuti hukum-hukum peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La bihukmil ikhtiyari nafsi, bukan mengikuti hukum pilihan pada diri kita. Penjelasan di bagian akhir ini penting pada jamaah, bahwasanya beliau mengatakan kita ini mengikuti hukum peribadahan kepada Allah Ta'ala, aturan peribadahan kepada Allah Ta'ala, bukan yaitu aturan pilihan kita. Tidak, kita itu mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengikuti aturannya kita sendiri. Tidak, ya. Maka sebagai seorang hamba, sekali lagi, kita harus mendahulukan semuanya apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, semuanya kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, kata yang terakhir ini para jamaah, bahwasanya kita ini kadang-kadang masih dan sering mengikuti pilihan-pilihan kita sendiri. Di dalam ibadah saja, kita itu kadang-kadang masih mengikuti pilihan-pilihan kita, artinya kemauan kita, bukan kemauannya syariat, bukan kemauannya Allah dan Rasulnya. Apatah lagi dalam urusan dunia, sudah tidak mau kalah, ya. Urusan dunia tidak mau kalah, harus menang, bagaimanapun caranya, pokoknya harus menang, ya. Dia harus sebagai pengatur, dia harus sebagai orang yang bisa dipercaya jadi pengatur atau pemimpin, harus menang pokoknya. Maka di sini kalau kita sudah menyandarkan diri sebagai seorang hamba, kita itu punya pilihan. Kita memang punya pilihan, tapi pilihan kita itu akan menimbulkan, akan mengakibatkan risiko yang harus kita tanggung akibatnya. Dan memang Allah memberi pilihan kita. Pilihan yang paling mudah adalah pilihan benar atau salah, pilihan baik atau buruk. Maka kalau mengikuti Allah Ta'ala, mengikuti keinginannya Allah Ta'ala, Allah senantiasa memberikan pilihan baik dan buruk, disuruh mengikuti yang baik. Ada pilihan benar dan salah, disuruh mengikuti yang benar. Kalau kita ternyata tidak mengikuti Allah, baik buruk kita ikuti yang buruk, ya sudah, itu berarti sakar PDW bahasa Jawanya. Tidak mau kembali kepada Allah Ta'ala, tidak mau mengikuti keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya ikhwah azani wa asallallahu, falaisa hada sya'nul abdi, ini bukanlah urusannya seorang hamba. Artinya dalam hal ini memang haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memilih sesuatu yang bisa memilih untuk dirinya itu bukan hamba, bukan abdun, bukan seorang budak, tidak. Bal sya'nul muluk wal ahrar, tapi itu adalah urusannya muluk, raja, para raja atau raja diraja. Kalau seorang raja, dia memang tugasnya untuk memerintahkan, untuk melarang, ya, untuk ini, untuk itu, dia tugasnya itu. Atau ahrar, orang yang merdeka. Yang merdeka berarti tidak ada yang ngatur, yang merdeka. Bandingnya dengan abdun tadi yang seorang hamba, seorang budak. Maka kalau budak ngikuti majikannya. Kalau orang merdeka, ya tidak ada, ya bebas begitu. Nah, kita ini hamba, tapi kita orang merdeka. Kita hamba itu orang merdeka, yang artinya bahwasanya lihat kita sedang membahas masalah abdun ini adalah abdun dalam arti budak atau abdun dalam arti seorang hamba manusia yang merdeka. Maka kalau kita bahas terkait dengan masalah kita ini apakah budak atau orang merdeka, itu orang merdeka. Tapi kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hambanya Allah Ta'ala. Ayolah azani wa asallallahu. Mungkin sekali lagi ketika kita disebut sebagai seorang abdun, katakanlah dengan bahasa yang rendah tadi, budak, akan memang tidak enak ya. Sekarang kan memang tidak enak. Tapi ini adalah satu gambaran bagaimanakah seorang budak itu, dia kalau pengen sukses, berhasil, artinya dia itu pengen selamat dan yang lainnya, ngikuti juragannya, ngikuti majikannya, ya nurut, ikut, ya juragannya senang, ya diberikan ini, diberikan itu, minta diberikan, ya gambarannya gampang sebenarnya. Begitu pula ketika kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya,
kita minta akan diberi Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kemudian Allah meminta kita begini, kita nanti dulu. Kalau minta begini, yang lain saja. Ya berarti kita ibarat tidak taat, tidak patuh kepada Allah, kepada yang diinginkan Allah Ta'ala. Ya sudah. Nanti jangan bingung ketika kita minta kepada Allah, kemudian tidak diberi. Ya. Fatasarrufuhum ala mahdil ubudiyah. Maka tugasnya seorang hamba, wa amal abid, adapun abid seorang hamba ini tidak hanya abdun tapi abid, yaitu hamba yang betul-betul hamba begitu. Maka fatasarrufuhum ala mahdil ubudiyah. Maka tugas mereka itu betul-betul memurnikan peribadahan. Hanya beribadah saja. Kayak ini Masya Allah, beliau membahas panjang lebar yang semacam ini, ujung-ujungnya seperti yang ayat yang tidak pernah lengang untuk kita ingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Maka tugas kita ibadah. Itulah tugas seorang hamba. Tugas seorang manusia sebagai hambanya Allah Ta'ala. Fahaulai abidut ta'ah. Maka mereka yang menjadi hamba-hamba ketaatan, al-mudhafuna ilaihi subhanahu, yang mereka menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah sebutkan di dalam 3 ayat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukil 3 ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara yang dinukil adalah dalam surat Al-Isra ayat 65. Di situ Allah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku, laisa laka, maksudnya itu ini ayat ini berkenaan tentang asyaiton yang dia mau menguasai hambanya. Ya. Inna ibadi, sesungguhnya kepada hambaku, tidak mungkin laka, di sini adalah iblis. Tidak mungkin bagimu wahai iblis itu alaihim sultan, kamu memiliki kekuasaan pada mereka. Tidak akan bisa menguasai hambaku. Artinya ketika setan menggoda hamba, menggoda manusia ini, pada asalnya setan tidak mampu. Setan tidak bisa menguasai hambanya ini. Ya, manusia, insan itu lebih mulia daripada jin, daripada iblis, daripada setan. Yang dimana ketika seorang manusia atau hamba ini kemudian digoda oleh setan, pada asalnya setan ini tidak akan mampu untuk menggodanya. Tapi kenapa banyak yang tergoda? Karena dia mau. Kenapa dia tergoda? Karena dia mau. Meskipun orangnya mengatakan saya tidak mau, tapi kalau ujung-ujungnya ternyata ngikuti, ya sudah, dia berarti tergoda dan mau. Tapi kalau seorang hamba benar, seorang hambanya Allah Ta'ala, setan tidak akan bisa menggodanya. Ayat yang lain menyebutkan dalam surat yaitu Al-Furqan, Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hambanya Ar-Rahman, hamba-hambanya Allah Ta'ala, siapa mereka? Ini diantara sifat ibadur rahman, diantara sifat yaitu hambanya Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka adalah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan merendahkan hati mereka. Ini sifat tawadhu, berjalan di muka bumi dengan tawadhu. Ya, maka ini adalah sifat ibadur rahman. Dikatakan ibad, tadi ada kata yaitu ibadi, ya, sekarang ibad. Maka semuanya istilahnya adalah abdun, semuanya istilahnya adalah hamba. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, waman adahum, adapun selain dari mereka, maksudnya selain orang-orang yang taat, itu selain orang-orang yang taat, ini berarti orang yang maksiat. Kalau taat lawannya adalah maksiat. Adapun orang-orang yang mereka itu maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, abidul qahri war rububiyah, mereka hanya dikatakan sebagai
yaitu seorang hamba, ya, tapi batasannya hanya sebatas apa? Sebatas Allah yang memiliki mereka. Jadi tidak memiliki makna yang lebih dalam. Allah yang menguasai mereka. Penjelasannya faidofatuhum ilaihi. Kalau orang-orang berbuat maksiat, itu artinya mereka ini, hamba ini tetap di dalam kekuasaannya Allah Ta'ala. Tapi karena dia itu tidak mau mengikuti aturan-aturannya Allah, tidak mau mengikuti syariat-syariatnya Allah, maka Ibnu Qayyim memberikan gambaran perbandingannya antara hamba yang taat dan hamba yang asi, yang maksiat. Hamba yang maksiat diibaratkan yaitu kaidafati sairil buyut ila mulki, yaitu seperti seluruh rumah-rumah biasa yang ada dibandingkan kerajaannya Allah Ta'ala. Kita bisa bayangkan para jamaah, rumah seseorang sebaik apapun, kalau dia itu rumah pribadi katakanlah demikian, tidak akan mengalahkan yang namanya istana raja. Namanya istana raja. Istana raja lah yang dia itu paling bagus, yang paling bagus. Maka seorang yang asi, orang berbuat maksiat ini ibarat dia itu satu rumah di antara yaitu kerajaan-kerajaan yang banyak. Artinya nggak kelihatan. Rumah itu tidak kelihatan. Tidak dianggap oleh Allah Ta'ala. Meskipun dia itu menyatakan juga seorang manusia. Tidak dianggap. Adapun yang lain, wa idhafatu ulaik, adapun yaitu ulaika di sini adalah ta'ah, itu orang-orang yang taat. Orang yang taat, menyandar orang yang taat di sini. Kaidafatil bait, seperti menyandarkan al baitil haram. Baitul haram itu Ka'bah, ya. Itu disandarkan ilaihi kepada Allah. Apa? Menilai Ka'bah dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan Baitullah, ya. Ka'bah dikatakan adalah Baitullah, rumahnya Allah. Jadi tidak hanya sekedar rumah biasa, tapi rumahnya Allah. Lebih kecil dari itu seperti ini adalah masjid, dikatakan Baitun min buyutillah. Dikatakan adalah juga Baitullah. Secara khusus Baitullah ini maksud adalah Baitullah al-Haram, yaitu di Ka'bah. Ini disandarkan dengan Allah Ta'ala. Betapa jauh perbandingannya para jamaah. Yang satu adalah rumah di antara sekian rumah yang banyak yang Allah miliki, yang enggak ada nilainya rumah itu. Tapi ketika disandarkan Baitullah, rumahnya Allah, ada penghargaan. Juga yang lainnya, wa idhafati naqati ilai, menyandarkan tentang ontanya Allah. Ya, kisahnya Nabi Saleh, ya. Ontanya Allah. Onta ini disandarkan pada Allah karena apa? Karena Allah yang menciptakan onta tersebut. Bukan sembarang onta, tapi onta yang Allah ciptakan. Ini menunjukkan nilai. Kemudian juga yang ketiga, yang lebih dari itu, wadarihi alati hiyal jannah, yaitu rumah yang maksudnya adalah surga. Surga ini disandarkan kepada Allah. Wah, Masya Allah. Memang surga miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ibarat orang-orang yang taat. Artinya memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang maksiat tadi tidak ada nilainya. Juga yang keempat berikutnya di sini, wa idhafati ubudiyata rasulih, yaitu juga menyandarkan ubudiyahnya Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah ubudiyahnya, penghambaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa menandingi ibadahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin ada orang yang punya niat ingin menandingi ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat tentang kisahnya 3 orang yang ketika tanya kepada istri Rasulullah SAW bagaimanakah ibadahnya Rasulullah SAW,
kemudian dijawab bedanya demikian, dia merasa minder, kok sedikit ibadah kita ya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tiga orang ini memiliki azam, memiliki tekad. Yang satu mengatakan aku akan sholat terus, tidak akan tidur. Ya, supaya aku ini bisa paling tidak dalam masalah sholat sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengennya bagus, niatnya bagus. Ya, sholli wala anam, aku akan sholat terus dan tidak akan tidur. Lainnya yaitu asumu wala uftir, aku akan puasa terus, tidak berbuka. Tidak berbuka agar pahalanya semakin banyak. Yang ketiga, wala atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah. Karena kalau aku menikah nanti disibukkan dengan keluarga, akhirnya ibadahku kurang. Niatnya bagus semuanya tiga-tiganya. Begitu ketiga-tiganya ini kemudian didengar keinginannya oleh Rasulullah SAW, maka kemudian diberitahu ketika orang ini, ya, bahwasanya ana usolli wa ana anam. Rasul mengatakan aku sholat, aku juga tidur. Wa asumu wa uftir, aku ini puasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka itu bukan dari golongan. Maka inilah para jamaah, ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak gulu, tidak berlebih-lebihan sampai keluar jalur bahasanya, tapi juga tidak meremehkannya. Makanya beliau juga sholat, juga tidur, karena badan ini juga punya hak. Kalau ibaratnya sholat gak tidur-tidur, ya setelah sekian waktu capek tidak bisa beraktivitas lagi, malah meninggalkan sholatnya, nanti sakit karena. Atau mungkin puasa kemudian dia tidak berbuka, lemes, ya akhirnya malah tidak puasa, ya tambah nggak bisa. Nah, maka di akhir ini dikatakan tentang bagaimanakah Allah Ta'ala memuji tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang surat Al-Baqarah ayat 23, Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Itu lanjutannya. Tapi di sini penekanannya pada seorang hamba laki-laki. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian itu dalam kondisi ragu, ya, ragu, mimma nazzalna, dari apa yang kami turunkan ala abdina kepada hambaku, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu terhadap apa? Al-Qur'an. Maka disebutkan di sini Allah menyebutkan yang kami turunkan kepada hambaku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut abdina. Jadi dikatakan itu ala rasulina, tapi kepada abdina, kepada hamba kami. Terus sebagai seorang hamba. Inilah kedudukan hamba yang tinggi. Yang kedua dalam surat Al-Isra yang mungkin kita sering mendengar di ayat yang pertama, ketika peristiwa Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memperjalankan hambanya. Ini kedudukan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut seorang hamba. Maka kalau diri kita menetapkan diri kita sebagai seorang hamba, dalam hal ini sama-sama hambanya. Tinggal kita ini kualitas kehambaannya bagaimana dibandingkan dengan kualitas kehambaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat yang ketiga yang terakhir disebutkan dalam surat Al-Jin, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, dan bahwasanya tatkala berdiri qama Abdullah, dikatakan Abdullah yaitu hambanya Allah, siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia berdiri untuk apa? Yad'u, berdoa kepada Allah Ta'ala, maka dikatakan sebagai Abdullah, hambanya Allah. Sini para jamaah, makanya ketika ada orang memuji Rasulullah SAW kemudian dilarang. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis dikatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Bagaimana pujian mereka? Mengatakan Nabi Isa sebagai apa? Rob, sebagai ilah, sebagai sesembahan, anak Tuhan, Tuhan anak, ya Tuhan anak.
Itu berarti dia mendudukkan seorang nabi, seorang rasul sebagai ilah, sebagai sesembahan. Ya. Tapi kemudian dikatakan jangan kalian memujiku seperti orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Ya. Kemudian apa perintah Rasulullah? Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah tentang diriku apa? Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah hambanya Allah dan utusan. Hambanya Allah dan utusan. Maka kita juga seorang hamba sama dalam hal ini. Tapi kita bukan Rasul. Kita bukan utusan Allah Ta'ala. Tapi predikat hamba adalah predikat yang mulia. Karena predikat itu disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga disebut sebagai seorang hamba. Seharusnya kita bangga. Ya, istilah ini sama dengan yang disebutkan oleh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh ketika seorang hamba tidak bangga dengan predikat hambanya, ini khawatirnya dia tidak paham makna hamba itu sendiri. Apalagi yang dikhawatirkan tadi, dia hamba hanya sekedar apa? Hamba yang diibaratkan hamba yang asi, hamba yang berbuat maksiat. Oleh Allah tidak terlalu dipedulikan, bukan yang taat. Itulah ya ikhwah azani ya Allah yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikutnya insyaallah kita akan menyampaikan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah terkait dengan doa yang kita bacakan tadi. Semoga dimudahkan Allah Ta'ala apa yang kita pelajari, yang kita sampaikan, kita mudah untuk bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Dan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.